Apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi ini? Halo teman-teman, saya Ati Sri Purwantiningsih, CEO dan founder dari Sekolah Finansial dan KJA ASP. Video lalu saya bahas mengenai resesi dan solusi dari pemerintah dan pribadi. Kali ini saya akan bahas solusi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pandemi telah menunjukkan dampak terhadap perekonomian secara luas di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Resesi adalah kata yang menakutkan untuk setiap pihak, terutama pada bidang ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan harus menutup bisnis mereka. Bahkan yang bertahan pun seringkali berada dalam posisi tidak pasti dan cemas tentang masa depan. Perusahaan merupakan salah satu yang terdampak dari adanya resesi ini, teman-teman. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghadapi resesi ini? Yang pertama, perusahaan harus melakukan manajemen keuangan untuk mengatasi dampak dari resesi. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi sangat rentan selama resesi. Semakin banyak hutang yang perusahaan miliki, maka dana yang dibutuhkan untuk membayarnya juga semakin banyak. Ketika resesi melanda dan lebih sedikit uang masuk, muncul resiko perusahaan gagal bayar. Untuk mengimbanginya, perusahaan dengan lebih banyak utang terpaksa melakukan pemangkasan biaya dengan lebih gencar. Salah satu melalui PHK. Sebagai dampaknya, produktivitas perusahaan terganggu. Hal paling penting bagi perusahaan adalah jangan kehabisan dana, karena resesi biasanya membawa penjualan yang lebih rendah, menghasilkan berkurangnya laba untuk mendanai operasional. Bertahan dari penurunan membutuhkan manajemen keuangan yang cepat dan tanggap. Mengelola arus kas dapat membantu perusahaan lebih stabil secara finansial. Kurangi pengeluaran berlebihan dan atur prioritas perusahaan dalam melakukan transaksi. Beberapa perusahaan tidak dapat menghindari PHK saat terjadinya resesi. Terkadang, beberapa perusahaan memilih untuk memangkas biaya operasional dibandingkan melakukan PHK. Namun, mereka juga berhasil keluar dari krisis. PHK tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat mengurangi produktivitas perusahaan. Untungnya, tindakan ini bukanlah satu-satunya cara untuk memangkas biaya tenaga kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan pengurangan jam, cuti, dan sistem penggajian karyawan. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan PHK akibat resesi ekonomi. Jika perusahaan teman-teman sedang mempertimbangkan opsi PHK, coba lihat kemungkinan pilihan lain. Di beberapa bagian dunia seperti Amerika, perusahaan memberikan jam kerja yang lebih pendek sebagai alternatif dari pemberhentian kerja. Cara ini memungkinkan perusahaan yang rentan untuk mempertahankan lebih banyak tenaga kerja mereka. Yang ketiga, berinvestasi dalam teknologi. Saat terjadinya resesi, perusahaan terkadang memilih untuk tetap berada pada zona aman dan tidak mengambil banyak resiko. Ketika perusahaan teman-teman berinvestasi secara strategis dalam penawaran teknologi dan layanan yang tepat, akan cenderung unggul setelah pasar bangkit kembali. Teknologi dapat membuat bisnis teman-teman lebih transparan, fleksibel, lebih efisien. Juga dapat membantu memangkas biaya. Perusahaan harus memprioritaskan proyek transformasi yang membuahkan hasil dengan cepat, seperti mengotomatiskan tugas atau mengadopsi pengambilan keputusan berdasarkan data. Memprioritaskan transformasi digital pada saat terjadinya resesi dapat membantu manajemen lebih memahami bisnis, bagaimana resesi mempengaruhinya, dan di mana ada potensi untuk peningkatan operasional. Yang keempat, bangun relasi dengan konsumen. Pelayanan yang terbaik bagi konsumen dapat mempermudah perusahaan teman-teman tetap menjalankan bisnis. Ketika konsumen puas, maka mereka akan membagikan pengalamannya kepada orang lain. Peluang untuk menghasilkan lebih banyak penjualan tanpa mengeluarkan biaya untuk menemukan pelanggan baru. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan. Kuncinya adalah layanan pelanggan yang sangat baik. Pastikan
pastikan pelanggan menyukai apa yang teman-teman lakukan atau jual dan buat mereka senang. Identifikasi kebutuhan mereka, kemudian penuhi. Demikian tadi solusi yang bisa saya berikan ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk para business owner untuk menghadapi kalau memang terjadi resesi 2023. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan sukses untuk kita semua.